Kadang, kita terlalu sibuk mencari cinta yang jauh, hingga lupa pada cinta yang duduk diam di pojok rumah. Kita menunggu kata-kata indah, pelukan hangat, dan perhatian manis. Padahal ada seseorang yang mencintai dengan cara yang lebih sunyi dan lebih tulus. Tapi, kita sering menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Dan ini kisahku. Kisah tentang penyesalanku, tentang kehilangan, dan tentang seorang ayah yang tak sempat aku peluk cukup lama. Namaku Raras. Dan kalau kau tanya apa yang paling ingin kuputar ulang dalam hidup, jawabannya adalah waktu. Waktu ketika ibu masih hidup. Waktu ketika ayah masih menunggu tanpa lelah. Waktu ketika aku terlalu sibuk menyalahkan dan lupa bahwa seseorang hanya ingin tetap menjadi rumah bagiku, meskipun aku terus menjauh. Ibu pergi saat aku masih kuliah. Pagi itu, aku sedang terburu-buru menuju kelas ketika ayah menelpon. "Raras, pulanglah. Ibumu masuk rumah sakit." Dan dalam hitungan jam, aku berdiri di sisi ranjang rumah sakit dengan tubuh gemetar. Ibu terlihat lemah, napasnya pendek. Tapi matanya masih hangat saat menatapku. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Raras, kalau ibu tidak ada, jangan tinggalkan ayah ya. Dia memang keras, tapi dia menyayangimu dengan caranya sendiri." Aku mengangguk, mencoba menahan air mata. Tapi aku tak pernah tahu bahwa kalimat itu akan menjadi pesan terakhirnya. Ibu pergi keesokan harinya, dan sejak itu rumah menjadi sunyi. Ayah menjadi lebih banyak diam dari biasanya. Ia tak menangis, tidak juga bicara banyak, hanya duduk di kursi rotannya, menatap keluar jendela. Aku berusaha tinggal di rumah beberapa minggu setelah pemakaman. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat wajah ayah, aku merasa kesal. Aku menyalahkannya diam-diam. Menyalahkan sikap dinginnya, menyalahkan kenapa ia tak pernah memperlihatkan kasih sayang yang ibu beri. Kalau saja ayah lebih lembut, mungkin ibu bisa lebih bahagia, begitu pikirku. Dan dari situlah jarak di antara kami tumbuh semakin luas. Aku kembali ke kota, melanjutkan pekerjaan, mencoba melupakan rasa yang ganjil setiap kali mengingat rumah. Tapi setiap seminggu sekali, ayah masih menelpon. "Raras, kabar kamu gimana?" Suaranya selalu pelan, kaku, tapi konsisten. Dan aku seringkali menjawab dengan singkat. Terkadang bahkan tak mengangkat teleponnya sama sekali. Suatu malam, aku pulang ke rumah hanya karena ada rapat di kota sebelah. Kupikir aku bisa mampir sebentar, menyapa, dan pergi lagi. Tapi saat aku masuk rumah, aku mendapati meja makan penuh dengan masakan kesukaanku. Ayah berdiri kikuk, dengan celemek yang kusut. "Baru bisa masak sedikit-sedikit. Ibu biasanya yang bikin semua," katanya pelan. Aku ingin menangis saat itu, tapi egoku terlalu besar. Aku hanya bilang, "Aku cuma sebentar ya, besok pagi harus berangkat lagi." Ia mengangguk, tak berkata apa-apa, hanya memungut piringnya dan duduk sendiri di ujung meja. Aku tidur malam itu tanpa berpamitan, dan pagi-pagi sekali, aku sudah pergi tanpa melihatnya lagi. Beberapa minggu setelah itu, tetangga menelepon. "Raras, ayahmu dibawa ke rumah sakit, pingsan di halaman depan." Duniaku runtuh. Aku langsung pulang dan melihat tubuh ayah terbaring lemah di ranjang putih rumah sakit. Infus menancap, monitor berdetak lambat, matanya tertutup. Tapi tangannya bergerak pelan saat aku genggam. Dokter bilang, ayah kelelahan. Ia terlalu sering begadang. Dan entah kenapa, dalam saku bajunya ditemukan selembar kertas. Itu tulisan ibu. Surat kecil yang sepertinya ia simpan selama ini. "Kalau nanti aku pergi duluan, jangan biarkan Raras merasa sendirian. Dia keras kepala, tapi hatinya lembut. Jangan menyerah pada dia ya."
Aku tak bisa menahan tangis saat membaca itu. Bayanganku tentang ayah yang dingin runtuh seketika. Ternyata ayah tetap berusaha mencintaiku, bahkan setelah kehilangan orang yang paling ia sayangi. Ia tak pernah menyerah. Ia hanya tak tahu caranya memeluk. Hari itu aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya dan berkata, "Maaf ayah, maaf aku selalu menjauh. Aku yang salah. Aku terlalu sibuk menyalahkan, sampai lupa bahwa ayah juga terluka." Ayah membuka mata sebentar, menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Itu terakhir kalinya aku melihat senyum ayah, karena malam itu ia pergi. Sekarang, setiap sore aku duduk di teras, menatap langit yang berwarna jingga, mengingat kembali semua kata yang tak sempat kuucapkan, dan semua pelukan yang tak sempat kuberikan. Aku rindu, terlalu rindu, tapi aku percaya ayah kini bersama ibu, dan mungkin mereka sedang menatapku dari ujung senja sambil berkata, "Tak apa terlambat, yang penting kau akhirnya mengerti." Kadang kita menunggu seseorang pergi dulu, baru menyadari betapa besar cinta yang mereka beri. Tapi cinta tak harus selalu menunggu kehilangan untuk dimengerti. Kalau kau masih punya ayah, peluk dia, meski dia tak terbiasa memeluk balik. Kalau kau masih bisa mendengar suaranya, dengarkan dia, meski tak banyak kata manis yang ia ucapkan. Karena cinta seorang ayah seringkali bukan tentang kalimat indah, tapi tentang diam yang tak pernah pergi, tentang lelah yang tak pernah ia tunjukkan, dan tentang setia yang hanya kita sadari saat semuanya sudah terlambat. Jangan tunggu senja terakhir untuk menyadari bahwa rumah sebenarnya adalah tempat di mana seorang ayah pernah menunggumu pulang.